Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan dengan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Hadirin yang terhormat, di saat hari kiamat nanti Allah menjadikan manusia menjadi 3 golongan. Adapun golongan yang pertama adalah orang-orang yang terlalu banyak amalan kebaikannya, sedangkan amalan keburukannya hanyalah sedikit. Itu adalah golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang memiliki amalan buruknya sangatlah banyak, sedangkan amalan yang baik hanyalah sedikit saja. Ini merupakan golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki amalannya setara. Artinya 50 untuk kebaikan, 50 untuk kejahatan. Maka oleh sebab yang demikian ini, Allah juga pada hari kiamat menyediakan 3 tempat, yaitu surga, neraka dan Al-A'raf. Perlu kita ketahui bahawa surga itu akan diperuntukkan kepada mereka-mereka yang memiliki amalan baik yang banyak. Itu jelas, surga akan diberi kepada orang-orang yang memiliki amal baik yang sangat banyak. Sedangkan orang yang memiliki amalan buruk yang banyak akan Allah berikan kepada orang tersebut, yaitu neraka. Ini jelas. Yang perlu kita bahas di sini adalah orang yang memiliki amalannya setara tadi. Artinya yang 50-50, 50 baik dan 50 buruk. Kemanakah orang itu? Orang tersebut akan Allah peruntukkan di atas Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Al-A'raf adalah satu tempat yang Allah sediakan di antara surga dan neraka. Jadi Al-A'raf ini terletaknya di antara surga dan neraka. Apabila orang di atas Al-A'raf itu memaling ke kirinya, niscaya tampaklah isi neraka. Maka sesekali Allah memerintahkan kepada orang-orang yang ada di atas Al-A'raf, hai orang-orang yang ada di atas Al-A'raf, berpaling olehmu kepada kirimu, niscaya tampaklah isi neraka. Orang di atas Al-A'raf tadi melihat isi neraka, melihat siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka. Maka seraya mereka berkata, "Ya Allah, jauhkan kami daripada azab neraka ini. Kami tidak sanggup menahan perih siksaan daripada api neraka ini." Maka orang yang di atas Al-A'raf tadi, yang awalnya muka mereka berseri-seri karena ditampakkan oleh Allah Ta'ala neraka, maka muka mereka itu menjadi pucat. Mereka berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah diri kami daripada azab neraka-Mu itu." Kemudian Allah juga memerintah kepada orang-orang di atas Al-A'raf tadi, hai orang-orang di atas Al-A'raf, berpaling olehmu kepada kananmu, niscaya tampaklah isi syurga. Orang di atas Al-A'raf tadi melihat bagaimana besar nikmat yang ada di dalam syurga. Maka di saat itu orang di atas Al-A'raf berkata, "Ya Allah, aku rindu terhadap nikmat syurga-Mu. Izinkanlah kami menghuni syurga-Mu itu." Maka Allah Subhanahu wa taala yang tadinya menampakkan syurga dan neraka kepada orang-orang di atas Al-A'raf, mereka telah melihat bagaimana perihnya siksaan neraka, dan mereka juga melihat bagaimana lezatnya nikmat yang ada di dalam syurga.
yang perlu kita ketahui, yang jadi sebuah pertanyaannya adalah kemanakah pada akhirnya orang-orang di atas Al-A'raf itu? Apakah mereka akan kekal di atas Al-A'raf, ataukah mereka ke dalam neraka, ataukah mereka ke dalam syurga? Maka Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun. Allah Ta'ala memiliki keampunan yang begitu luas. Maka Allah berkata kepada orang di atas Al-A'raf, hai orang-orang di atas Al-A'raf, dengan ridhaku masuk olehmu ke dalam syurga. Maka jadi sebuah pertanyaan lagi, seberapa lama orang di atas Al-A'raf tadi? Berapa tahunkah orang di atas Al-A'raf tadi? Wallahu alam. Lama dan tidak lamanya orang di atas Al-A'raf tadi, itu hanyalah Allah yang mengetahui, sehingga tidak ada hadis ataupun ayat Quran ataupun riwayat yang menjelaskan berapa lama orang itu akan berada di atas Al-A'raf. Maka pada hari ini, pada kesempatan ini, kita perlu memprediksi amal kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang akan menjadi isi surga, ataukah kita akan menjadi seorang yang menjadi isi neraka? Bila pada saat ini kita memiliki amal kebaikan yang sangat banyak, maka pertahankanlah amal yang banyak ini untuk kita menjadi penghuni surga di satu saat nanti. Bila kita memiliki amal yang buruk yang begitu banyak, maka usahakanlah untuk mengubah diri kita mencari amal yang baik dengan banyak. Maka bulan puasa ini merupakan satu bulan yang Allah berikan kepada kita sebagai kesempatan untuk kita cari amalan baik sebanyak-banyak mungkin, untuk kita menjadi orang-orang yang baik, yang terlebih baik di antara yang baik. Maka Allah akan memberi fahala-fahala yang lebih ataupun fahala-fahala yang unggul bila seseorang mau bertaubat pada bulan puasa yang ini. Dan bila amalan kita setara, maka usahakanlah kita memperbanyak amalan kita, amalan yang baik. Maka kesimpulan pada hari ini adalah kita berusaha menjadi orang-orang yang terbaik di antara yang baik, karena kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa, dan bulan puasa ini adalah satu solusi yang besar untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang Allah banggakan, dan nanti di satu saat nanti Allah berikan kepada kita tempat yang layak di dalam syurga Jannatun Naim. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.